Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cerita Film. Kali ini Cerita Film akan berbagi alur cerita film tentang pembunuh bayaran yang menyelamatkan targetnya sendiri. Film ini dibintangi John Reno, disutradarai oleh Patrick Pattinson yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berawal ketika seorang wanita bernama Melody sedang menyusuri jalan menggunakan jet saljunya. Tiba-tiba ia terjatuh karena tidak fokus. Melody yang terluka mencoba mencari bantuan sehingga ia menemukan sebuah rumah. Saat sampai, seorang pria parubaya bernama Henry menolongnya. Setelah tersadar, Henry menyuruhnya kembali tidur untuk pemulihan. Sleep. Berpindah ke 10 bulan yang lalu, terlihat Henry sedang berolahraga di tempat pemandian. Di sana juga ada pemilik perusahaan terbesar bernama Kessler. Kembali ke Henry, ketika sedang berada di ruang sauna, ia menyiapkan senjatanya. Setelah Kessler dan satu rekannya masuk, Henry langsung menembakkan Kessler tanpa diketahui karena asap sauna di ruang tersebut. Rekannya hanya mengetahui kalau Kessler tewas setelah melihat darahnya. Anak buah Kessler langsung masuk. Sedangkan Henry berhasil lolos dengan berjalan santai. Setelah itu Henry pergi ke loker untuk mengambil bayarannya. Esok harinya terlihat pemakaman Kessler sedang berlangsung. Dua polisi bernama Kappa dan Davis menyaksikan pemakaman tersebut dari jauh. Kappa menjelaskan hanya jam tangan yang dijadikan sebagai bukti, sedangkan peluru yang membunuh Kessler hanya peluru polimer. Peluru akan hancur dengan sendirinya ketika berbenturan. Oleh karena itu polisi tidak menemukan jejak apalagi sidik jari. Setelah pemakaman, Kappa menginterogasi orang kepercayaan Kessler bernama Breakler. Kappa bertanya apakah Kessler mempunyai musuh. Breakler tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya memberitahu kalau Kessler mempunyai seorang istri yang berada di rumah sakit dan anak bernama Charlie. Kappa ingin menemui anak Kessler, namun Breakler menyembunyikan alamat Charlie. Kessler has a descendant. Your job, right? Bring any sense of Charlie Kessler. Confined to. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Melody bersiap untuk pergi. Namun ia melihat sebuah mobil yang mengawasinya. Pria bernama Melko melihat ke jendela Melody. Ketika ada pergerakan, Melko langsung mendatangi kamar Melody. Namun Melody sudah tidak berada di sana. Ia telah mempersiapkan pengalihan agar terlihat ada pergerakan. Kembali ke Melody yang memasuki taksi dan meminta sopir mengantarnya. It's far. Berpindah ke Breakler. Saat berada di kantor Marco menelponnya. Breakler melempar ponselnya hingga hancur karena ia tidak ingin ada yang melacak ponselnya. Sedangkan Melody telah tiba di tujuan, kemudian ia menyewa jet salju untuk melanjutkan perjalanannya. So? Tengah perjalanan Melody berhenti mengisi bahan bakar. Tiba-tiba seorang pria berhenti dan menawari motel untuk beristirahat. Are you okay? Yeah, I'm okay. There's no problem. I managed an inn, and now we're
Namun Melody tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mengisi bahan bakar. Pindah ke Henry, ketika berada di rumah, ia menyiapkan banyak senjata di beberapa tempat di rumahnya. Sedangkan Melody terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia terjatuh. Kembali ke awal film. Setelah Henry menolong Melody, saat itu Melody masih tertidur. Namun ia terbangun kesakitan karena Henry melepas kayu yang tertusuk di kakinya. Malam harinya, Kappa Davis bersama istrinya bernama Lady makan malam di sebuah restoran. Sebelum pergi, Lady bertanya kepada Davis kenapa ia tidak memberitahu Kappa tentang kepindahannya. Davis hanya mengatakan ini belum saatnya. Esok harinya, Henry kembali membawa hasil buruan. Melody terlihat takut dengan hasil buruan super besar. Henry menjelaskan kenapa ia membawa rusa itu masuk, karena jika di luar, para serigala akan memakan dagingnya. Di kantor, Davis memberikan berkas Kessler tentang peluru es. Kappa mengecek berkasnya agar bisa mendapatkan bukti. Berpindah ke Henry, ia bertanya apa yang dilakukan Melody sendirian di tengah salju. Melody hanya menjawab kalau ia sedang berpetualang sendirian, karena dulu ia hanya tinggal di rumah. I followed the slope and saw smoke What were for a year. all by yourself? Well, I'm sorry. Sedangkan, Kappa terus melakukan penyelidikan kematian Kessler yang sudah 10 bulan berlalu. Davis memberitahu jika ia menerima pemindahannya. Mendengar itu, Kappa terlihat sedih. Namun ia tetap memberikan selamat kepada Davis. For my replacement. Kembali ke Melody. Saat tidur, ia bermimpi kalau Henry membunuhnya. Henry memberitahunya untuk latihan besok. Karena jika hanya diam, proses penyembuhannya akan lama. If I can. I don't know. I'll bring it back if... What about my snowmobile? Lalu Henry keluar mencari jet salju dan barang milik Melody. Setelah menemukan jet saljunya, Henry menelusuri tempat itu dan mencari jejak yang membuat Melody terjatuh. Namun ia malah menemukan seekor serigala, untungnya serigala itu menjauh saat Henry mengeluarkan senjata. Henry kembali ke rumah dan memberitahu tidak ada jejak binatang apapun. Namun Melody kembali mengatakan kalau ia tidak fokus saat mengendarai. You understand? Malam harinya, Kappa melihat berkas pengecekan kalau Melka menghubungi Beger hanya berdurasi 5 detik. Berpindah ke Henry. Saat kembali ke rumah ia melihat Melody terbaring lemas. Ia terkejut setelah melihat masih ada kayu tertancap di perut Melody. Henry menutup mulut Melody karena melepas kayu yang tertancap di perut pasti akan sangat sakit. Sedangkan Malko sampai di tempat penyewaan jet salju, Malka memperlihatkan foto Melody. Pemilik tempat penyewaan jet salju itu hanya memberitahu cara menemukannya, adalah jika Melody mengaktifkan pemancar yang berada tepat di bawah duduk jet salju. Setelah itu, Malko menyewa jet salju di sana untuk mencari Melody. Ketika Melody tersadar, terlihat Henry merawatnya dengan sangat baik. Saat Melody melihat tasnya, Henry mengatakan ia tidak menemukan ponsel yang artinya Melody tidak ingin orang lain menemukannya.
Melody kembali berbohong bahwa itu hanya kesempatan untuk berpetualang. Henry pergi keluar untuk memancing. Melody menyusul keluar dan bertanya, kenapa Henry bisa betah tinggal di tengah salju sendirian. Henry mengatakan ia hanya mencari ketenangan. I don't know how you can smell that from there. I said, Setelah mendapatkan ikannya, ia kembali masuk dan memasak ikan tersebut. Pada malam harinya, Henry mengobati luka di tangan Melody. Melody melihat Henry mengobatinya seperti seorang ahli, karena caranya mengobati sangat teliti. Berpindah ke Malco. Saat melihat motel, ia mampir untuk menginap karena di luar sedang terjadi badai salju. out at this time of night. Malam harinya Kappa merenung, ia kebingungan dengan penyidikan yang dilakukannya. Karena teman setimnya Davis sudah pindah. Esok harinya Kappa pergi ke rumah sakit menemui istri Kessler. Namun Kappa tidak menemukan informasi apapun karena istri Kessler tidak mengingat tentang suaminya. How can you fear is you? But tomorrow, every day like a lifeline, things from long ago. Sedangkan Melody melihat Henry sedang fokus memancing. Ia segera merakit senjata dengan tergesa-gesa. Setelah selesai ia keluar dan menodongkan senjata tepat kepada Henry. Namun yang duduk memancing hanya jebakan, karena Henry sudah berada di belakang Melody. Henry langsung memukulnya hingga pingsan. Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kematian. Berpindah ke Kappa. Saat berada di kantor, Davis menghubunginya. Davis mengatakan kalau Charlie sudah mendarat 1 bulan yang lalu di Amerika. Ia mendarat tanpa paspor atau tanda pengenal untuk melacak pembunuh. Dan Kappa memahami semuanya sehingga ia menyimpulkan kalau pembunuh itu meninggalkan sedikit jejak, agar target datang dengan sendirinya. Prey to make the first move. He's waiting for his prey. Kembali ke Melody. Terlihat kakinya ditindih batang kayu besar. Henry bertanya siapa Melody sebenarnya. Melody yang kesakitan mengatakan semuanya dengan jujur kalau ia datang ke sini hanya untuk balas dendam ayahnya bernama Kessler. Setelah mendengar itu Henry langsung mengangkat batang kayu besar tersebut. And I came here to kill you. I know who you are. Jelas di sini kalau Melody adalah putri dari Kessler. Dan nama Charlie hanya nama panggilan biasa di keluarganya. Di sisi lain, Malcolm ingin kembali melanjutkan pencariannya. Saat ingin membayar penjaga melihat foto Melody. Penjaga motel mengatakan ia pernah melihat Melody 1 jam dari sini mengarah ke timur. Setelah mendengar informasi itu, Malcolm langsung memberitahu Briglur. Sedangkan, Melody mengingat tentang perbincangannya bersama Briglur. Tentang ayahnya yang tidak pernah menganggap Melody sebagai anaknya. I thought I'd get a slap or something. When I was 14, I followed you into a store when you bought me the... Kemudian Melody keluar di tengah badai salju untuk mengaktifkan pemancar jet salju. Namun, Henry memberitahu kalau pemancarnya sudah tidak berfungsi. Melody lalu kembali ke rumah dan mempertanyakan kapan Henry mengetahui semuanya, dan kenapa Henry tidak membunuhnya. Henry memberitahu tentang keraguannya. Dan ternyata Melody adalah target kedua dari kontrak pembunuhannya. Melody bertanya siapa yang ingin membunuhnya. Henry tidak memberitahukan karena ia juga tidak mengetahui namanya. Tiba-tiba badai salju datang dan membuat kaca rumah kayu Henry pecah.
Scene lalu berpindah. Ketika ingin pulang, tanpa sengaja ia mengingat tentang Brickler. Kappa kembali ke kantor untuk menyelidiki data Brickler tentang kedatangan Melody. Namun, lampu kantor tiba-tiba mati. Terpaksa ia meminta bantuan Davis untuk mencari tahu semuanya. So if we find Brickler's account details, what? No credit card transaction history because she doesn't. Kappa menghubungi Brickler dan menanyakan tentang keberadaan Melody. Namun, Brickler tetap tidak memberitahunya. Setelah itu Kappa menghubungi Davis. Davis memberitahu kedatangan Melody 1 bulan yang lalu. Akan tetapi, mereka belum bisa mengetahui pasti di mana keberadaannya. Berpindah ke Malcolm. Terlihat ia menerima pesan berupa peta. Setelah menekan peta di ponsel ternyata, peta itu masuk ke ponsel Kappa. Kappa langsung mencari lokasi melalui peta di kertas. Sedangkan, Malcolm kembali melanjutkan perjalanan mencari Melody. Di sisi lain, Kappa juga sedang menuju lokasi dengan mengajak Davis. Malam harinya, Henry kembali ke rumah. Tiba-tiba sebuah peluru memecahkan kaca rumahnya, dan ternyata yang menembak adalah Malcolm. Henry segera mengambil senjata dan mematikan lampu. Melihat lampu mati, Malcolm mencoba kabur. Namun, dengan sekejap Henry berhasil membunuhnya. Keesokan harinya, terlihat Kappa dan Davis sudah menggunakan jet salju mencari Melody. Kembali ke Melody. Saat melihat Henry membawa pisau dengan lapisan darah, ia langsung pergi ke tengah hutan. Tiba-tiba Henry mendengar suara jet salju dari depan rumahnya. Henry mengejar Melody dan melepaskan 2 kali tembakan. Mendengar suara tembakan, Kappa dan Davis langsung menuju arah suara tembakan tersebut. Melody mencoba lari, namun ia terjatuh dan Henry langsung mengarahkan senjatanya. Impossible. You need to know. Did you find what you will? Akan tetapi Henry malah menembakkan 2 peluru untuk mengusir serigala yang ada di belakang Melody. Of blood, like me. You never forget the taste. Henry membuang pelurunya. Ternyata Henry tidak berniat membunuh Melody. Namun, Kappa menembak Henry hingga tewas. Ketika polisi berdatangan, Melody kembali ke rumah Henry dan mengambil beberapa barangnya serta buku Henry. Melody mengingat kebaikan Henry yang saat merawatnya hingga sembuh. Terlihat Melody sudah memahami semuanya. Sedangkan Henry mengungkapkan penyesalannya dengan membiarkan Kappa dan Davis menembakinya.